menyatukan hati kita malam hari ini. Kita mengucap syukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan. Dan berterima kasih kalau setiap kita boleh ada secara pribadi di tempat ini malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Hamba-Mu percaya Tuhan di tempat ini Kau siapkan yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu. Hamba-Mu juga merasakan Tuhan setiap anak-anak-Mu membutuhkan Tuhan. Setiap anak-anak di tempat ini Tuhan tanpa terkecuali Tuhan membutuhkan Kau. Dan malam hari ini Tuhan, hamba-Mu tahu Tuhan Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Buat hamba-Mu ini Tuhan dan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, hamba-Mu percaya Tuhan Kau berbicara Tuhan buat mereka semua dan buat setiap kami Tuhan. Apa yang mau Kau sampaikan dalam hati kami Tuhan, biar itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh menggenapi setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini Tuhan, biar kami berdoa Tuhan, ada kebebasan Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Ada kemerdekaan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami yang mungkin berdosa Tuhan, kami yang bergumul tentang dosa Tuhan, Kau bebaskan kami Tuhan dari dosa kami Tuhan, dari keterikatan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini Tuhan, kalau kami Tuhan yang mungkin bergumul dengan tubuh jasmani kami Tuhan, dengan kesehatan kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu Kau sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Mungkin bukan kami yang sakit, mungkin orang tua kami, mungkin keluarga kami, mungkin orang yang kami sayangi Tuhan. Dan kami tahu Kau mampu mengerjakan segala sesuatu jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan dan doakan Tuhan. Dan mungkin kalau malam hari ini Tuhan, ada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bergumul tentang masa depan mereka Tuhan, tentang hari depan mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya dan berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang membukakan setiap pintu-pintu buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang membuka setiap curah-curah Tuhan, pintu berkat-Mu Tuhan buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dicurahkan buat setiap mereka. Kau yang memberikan jalan Tuhan, Kau yang memberikan suatu visi dan misi yang jelas dalam hidup mereka, tujuan yang jelas dalam hidupan mereka Tuhan, sehingga mereka berbeda Tuhan, dan mereka boleh menyukakan hati Tuhan dan mengenapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang menguasai tempat ini Tuhan. Kau yang menguasai hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami berdoa Tuhan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau ada kuasa-kuasa iblis, setan, roh jahat Tuhan, semua yang bukan dasar daripada Tuhan kami tolak, kami teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami gak izinkan untuk ada di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Dan biar setiap kami dimerdekakan dan pengurapan Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian sedikit dari firman Tuhan. Kami mau mendapatkan sesuatu dari apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita percaya kita katakan amin. Amin. Semanggil apa ya teman-teman gitu ya. Tapi kalau teman-teman kayak sepantaran gitu ya. Ya mungkin saya mau undang dulu yang baju putih yang baju coklat satu-satu gitu kali ya. Buat cerita tentang isi tulisannya apa gitu. Karena saya nggak paham, takutnya saya salah paham gitu ya. Tapi yang pasti saya ini ke gereja tadi dari pagi. Dari pagi saya di gereja gitu ya. Pagi-pagi pertama kali bangun anak saya si Zenit itu kan karena masih kecil umur 5 gitu ya. Jadi dia tidur sama saya sama istri. Jadi dia udah bangun duluan, selalu jadi alarmnya kita gitu. Nah, waktu dia lihat saya pakai baju ini putih, dia bilang, "Di, kan Dedi udah gak yang lagi," katanya gitu. Saya tertemplak juga ya. Oh iya ya, saya gak yang banget gitu ya. Tapi buat ngejelasin bukan itu poinnya, tapi lucu aja gitu. Jadi seorang anak kecil tahu bahwa yang mana yang nggak muda dan mana yang muda gitu ya. Begitu demikian juga dengan bapak, dengan teman-teman semua gitu ya, tahu mana yang muda mana yang enggak. Nah mungkin kalau saya boleh manggil, saya nggak tahu Kak, mungkin Kakak Albert atau siapa gitu yang mau dari perwakilan si putih gitu, boleh maju dulu untuk ceritain yang ini apa sih gitu. Boleh satu atau ketuanya Sarah gitu ya. Boleh Sarah, ayo Sarah. Yang sana. Ya nanti saya juga panggil yang coklat ya satu ya gitu. Tapi yang putih dulu, biar yang putih maju dulu. Ayo Sarah. Sarah boleh ceritain ini yang apa sih gitu. Apa benar muda? Kalau saya pakai udah tua besar. Ada malu nih. Jadi sebenarnya yang ini ada singkatannya ya. Bisa dilihat di sini, jadi Youth of United New Generation. Nah sebenarnya itu apa ya? Aku rada lupa sih. Jadi intinya kita pengen bikin nama suatu komunitas. Nah waktu itu kan komunitas di pemuda itu ada namanya X-Guardian. Kalau Bapak Enos ini dulu terlibat di dalam X-Guardian gitu. Untuk singkatannya mungkin nanti bisa ditanya Pak Enos ya. Kita juga lupa ya. X-Guardian itu apa? Nah terus kan seiring berjalannya waktu kita mau ada perubahan nih dari teman-teman pemuda juga, dari teman-teman remaja juga. Teman-teman sekolah minggu yang beranjak ke remaja, teman-teman remaja yang beranjak ke pemuda.
Makasih ya Sarah ya. Kasih tepuk tangan dong. Saya juga nggak tahu yang coklat ini maksudnya apa, karena saya bacanya tulisan Korea atau Jepang saya nggak ngerti gitu ya. Tapi saya bisa baca Ora et Labora, itu saya bisa baca gitu. Tapi tulisan Korea ya, ini ya. Iya. Jadi kira-kira siapa yang mau ceritakan ini di depan? Juni yang buat. Juni siapa Bang Enos? Ya, silakan. Juni namanya ya. Semoga benar. Takutnya ada yang belum paham ya. Shalom semuanya. Shalom. Jadi kami di sini membentuk yang namanya tim doa. Nah kemarin kami berencana mencetak baju kami. Nah mungkin teman-teman semua pada bertanya-tanya, apa sih arti dari Ora et Labora ini, yaitu berdoa dan bekerja. Nah tulisan Korea ini artinya tapi di dalam bahasa Korea juga. Nah, dibaca coba. Saya pengen saya nggak bisa baca soalnya saya kayaknya di Korea tapi Lama di Indonesia. bisa nulis. Mungkin Kak Rizka bisa kan? Kan Saya akan baca. fansnya tim. Nah ini 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu bunyinya tetaplah berdoa. Nah, itu saja, terima kasih. Makasih Juni. Juni mau ngomong bahasa Korea tadi Juni. Saya baru mau kagum nggak jadi. Takutnya pada pingsan. Oh iya, tebak semua ya. Jadi mungkin teman-teman semua malam hari ini kalau biasanya dimanapun kita berada masih bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu begitu ya. Oke, nama saya, nama lengkapnya Vicky Gautama, pakai O gitu ya. Nah sebenarnya nama saya dulu berasal dari kata Gautama. Tapi zaman dulu kalau tahu di kelurahan tuh pakai mesin ketik ya. Nah waktu disubmit nama mulai dari anak pertama cici saya itu udah pakai salah ketik, pakai pakai O, mestinya Gautama dari tetangga sebelah kita gitu, dari Buddha Siddhartha Gautama gitu ya. Tapi diketik jadi O, ya udah akhirnya ke bawah semua jadi Gautama. Begitu ceritanya ya. Jadi saya nggak ada, biasanya kalau orang Chinese tuh ada marga-margaan, mereka bilang saya marga Go, bukan, saya bukan marga Go gitu ya. Bukan marga satwa juga gitu ya. Jadi masih manusia biasa gitu ya. Oke, nah saya usianya 4.0 gitu. Jadi saya seneng tuh waktu saya masuk 4.0, 40 gitu artinya ya. Gitu. Jadi nggak kerasa loh teman-teman kalau kita punya usia ya. Dulu saya kayak masih ngerasa 20-an gitu. Terus masuk kepala 3, cepet loh. Bener, jangan ketawa loh. Nanti ngerasain kayak saya gitu. Tiba-tiba udah 40. Waktu itu sangat cepat berlalu gitu. Tapi saya nggak mau ngomongin waktu gitu ya malam hari ini. Tapi saya cuma mau kenalan aja. Saya tinggal di Jakarta Garden City. Saya bergereja di GKP Jatinegara. Dan kalau teman-teman pernah ada ke GKP Jatinegara nggak? Iya, ya yang baju putih jangan angkat tangan gitu. Kalau bilang belum kan ya saya bingung gitu ya. Yang baju coklat maksud saya gitu ya. Saya juga salah nih ngomongnya. Yang baju coklat udah pernah di GKP Jatinegara? Nah, Ada sebagian yang waktu Natal kemarin itu diajak. angkatan sebelumnya. Oh, angkatan sebelumnya. Ya kita welcome ya kalau mau main-main ke GKPI Jatinegara silahkan ya. Kalau mau pelayanan di gereja kita juga Bang Enos feel free ya. Kita open aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di gereja kita di GKPI Jatinegara itu bukan gereja yang mega church. Kalau bilang mega church tuh gereja yang banyak artisnya. Ya saya juga artis gitu ya, bisa jadi gitu ya. Kalau mau dianggap sebagai artis bisa gitu ya. Tapi saya bukan artis gitu. Nah, gereja kita bukan gereja gede gitu ya, bukan gereja yang entertainment konsep, bukan begitu. Tapi gereja kita kalau teman-teman yang sempat datang, gereja kita itu dilewatin oleh pedagang-pedagang loak gitu. Pedagang-pedagang barang-barang apa sih bilangnya? Barang bekas. Ya, barang-barang bekas gitu. Dilewati oleh barang-barang bekas. Jadi kalau ke gereja kita tuh rame, padet dan susah masuknya begitu. Kayak saya tadi juga masuk dari sini ya. Saya baru pertama kali ke daerah Condet sini. Wah itu kalau naik mobil ngantrinya panjang ya ternyata ya, dan emang macet terus ya? Ya. Betul ya? Jalan pintas. Oh soalnya itu satu-satu jalan ya? Dan pintas kalau kesana kan jauh, jadi ini jalan pintas Oh motor. gitu. Ya, jadi teman-teman yang saya mau ngomong bukan soal gereja kecil atau besar, tapi di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, kalau kita bertumbuh ya kita di situ gitu. Terlepas dari semua kondisi keadaan, saya mau bilang nggak ada yang sempurna gitu ya. Hidup saya pun tidak sempurna gitu. Dan kalau orang lihat selalu bilangnya apa? Rumput tetangga lebih hijau gitu. Begitu masuk ternyata nggak warna hijau gitu ya, warnanya yang lain gitu. Jadi itulah yang jadi persepsi masing-masing orang gitu ya. Kadang-kadang melihat gereja gede enak ya, gua gerejanya kok kecil. STT yang lain gede ya, STT gua kecil. Kadang-kadang orang berpersepsi seperti itu, padahal
Di dalam kalau kita ada di sana dan kalau kita cari sesuatu yang bisa kita nikmatin, yang bisa kita enjoy, padahal ada yang nggak ada di tempat lain. Cari apa itu saya nggak tahu gitu ya. Nah, teman-teman, saya hari ini dikasih tema sama Haska gitu ya untuk bilang bahwa bagaimana kita sebagai anak Tuhan kita mencapai target dalam Tuhan. Nah, kalau ngomongin target, saya akan singkat, padat, jelas dan cepat. Tenang aja, nggak usah takut akan ngantuk dan bobo sama saya, karena saya straight to the point orangnya. Saya pengen kalian dapat sesuatu, apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hati dan pikiran kalian, remakan itu dalam hati kalian. Target, kalau ada yang tahu target itu sebenarnya adalah apa, teman-teman? Target itu adalah, kalau saya cek di terjemahannya, sebenarnya target itu definisinya adalah aksi, langkah untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan. Nah, kalau untuk mencapai target, sebenarnya kalau saya kan kerja nih ya, mungkin ada di sini juga ada Cici Manda. Cici Manda ini juga kalau nggak salah masih di HR ya, betul ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin target, kita setting apa langkahnya, apa tujuannya untuk yang kita dapatkan nanti. Sebenarnya kalau ngomongin di perusahaan gitu ya, teman-teman, saya sharing nih ya, di profesional gitu ya, di perusahaan, sebenarnya apa yang kita harus lakukan untuk mencapai target kita? Kita harus setting yang namanya KPI. Wah, ini udah mulai serem nih. KPI, ada yang pernah dengar nggak KPI? Key Performance, ya, indikator or index whatever. Tapi adalah indikator apa yang kita pasang secara kuantitatif, secara kualitatif, agar kita bisa mencapai tujuan itu. Tujuannya udah dicapai belum? Belum. Tapi kita pasang itu. Nah, kalau di saya biasanya kita dari KPI itu kita pasang namanya personal scorecard. Personal. Jadi Vicky nih di bagian sales marketing, Vicky harus nge-setting nih personal scorecard-nya tahun ini. Saya mau nge-list down apa? Nah, saya mau bilang, kalau orang dunia kan begitu. Kita anak-anak Tuhan boleh begitu nggak? Boleh. Kenapa enggak? Tapi ada beberapa remarks yang akan saya bagikan malam hari ini. Nah, sudah semestinya juga kita tahun ini misalnya, atau tahun lalu deh, ada nggak yang bikin target? Saya target mau bisa bahasa Korea misalnya. Kecapai nggak? Nah, itu kan target ya. Target mau bisa berbicara bahasa Korea. Tapi dalam setahun perjalanan, begitu tahun berikutnya, tetap nggak bisa. Berarti targetnya tidak tercapai. Nah, target itu yang harus kita susun dalam kehidupan kita. Nah, saya mau bilang ada beberapa komponen apa yang kita melakukan dalam breakdown target kita. Pertama, target buat diri kita sendiri. Yang nomor 2, target untuk sekitar kita. Dan nomor 3, target setelah kita selesai hidup dalam dunia ini. Ngeri ya nomor 3 ya. Tapi saya mau bilang, itu harus kita susun. Kenapa? Saya baru dapat kabar duka kemarin waktu kita kejar karir ya. Kalau saya kan orang karir nih ya. Pasti Albert, saya yang berkarir ya. Saya nggak tahu siapa lagi yang udah bekerja gitu. Tapi kita pasti dalam satu perusahaan pengen jadi apa? Kalau Albert pengen jadi direktur pasti. Kalau bisa jadi CEO suatu perusahaan, betul? Salah nggak kalau kita punya target itu? Sama sekali nggak salah. Tapi malam hari ini saya mau bilang, saya cerita nih ya, ada posisi dalam tertinggi jabatan satu perusahaan CEO dan baru saya dengar kabar beritanya 2 hari yang lalu. Dia sudah jadi CEO, baru 3 hari jadi CEO dan dia dipanggil Tuhan. Targetnya tercapai nggak untuk jadi CEO? Tapi saya nggak tahu apakah dia juga punya target dirinya waktu dia dipanggil Tuhan, waktu dia menyelesaikan kehidupannya di dunia ini. Apa dia juga punya target itu enggak? Saya nggak tahu. Karena kebanyakan dari kita selalu mikirnya yang ada di depan mata, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat. Contohnya, kok saya mau pacaran, saya mau pasti nikah, betul nggak? Ada yang nggak pengen nikah? Saya nggak tahu juga itu jadi target atau enggak. Tapi mostly begitu. Terus habis nikah saya pengen punya anak, target. Ya target boleh-boleh aja. Habis punya anak saya pengen punya rumah, pengen punya whatever lah. Dan bahkan kalau di sekolah STT nggak tahu. Apakah kalian punya satu target tertentu nggak yang kalian sudah dapatkan hari ini? Pasti. Saya selesai dari STT ini mau ngapain targetnya ya? Apa mau keluar dari STT terus jadi sekuler atau melayani di sekuler? Bisa kan? Bisa aja kalau Tuhan panggil kalian begitu. Tapi apa yang jadi targetnya kita harus tetapkan. Nah, tapi saya nggak mau panjang lebar di situ. Saya mau coba untuk kita masuk ya gitu. Jadi pertama, tadi saya udah bilang, create dulu personal scorecard-nya kita. Jadi secara personal hidup kita masing-masing, kita list yuk target kita apa sih buat diri kita, bukan buat orang lain nih, buat diri kita. Jadi kayak misalnya sekarang Haska, Yohana, dia udah list, saya tahun ini mau apa, saya mau mencapai apa, tahun depan saya mau mencapai apa. Karena kalau saya waktu dulu kerja gitu ya,
Saya bikin personal scorecard saya gampang. Waktu saya masuk Astra Internasional, waktu saya dipanggil di sana, saya udah bilang, pokoknya sebelum usia 42 saya sudah harus menjadi seorang sales director waktu itu targetnya. Nah, masalahnya target itu bisa tercapai dan bisa tidak tercapai. Betul? Nah, kalau tercapai kita dapat reward. Artinya rewardnya adalah yang kita targetkan itu, kita dapatkan, kita rasakan, kita nikmatin, kita syukurin. Tapi bagaimana jika tidak? Nah, ini pertanyaan yang bagus kan? Karena kenapa? Karena biasanya orang kalau nggak capai satu targetnya, apa? Undung, utung, ngambek. Misalnya nih, dia targetnya, wah saya mau jadi pacarnya si A. Kan targetnya kalau masih muda begitu ya? Itu gak sih? Atau saya doang waktu masih muda yang kayak gitu? Kalian enggak gitu? Ada target-target gitu ya? Wah pokoknya gue kejar nih, ini kayaknya oke nih, cakep nih, ini oke nih, gue kejar. Tapi kenyataannya belum tentu dapet ya. Terus kalau nggak dapet, apakah itu akhir dari dunia kalian? Tidak. Nah, good. Itu yang saya mau sebagai seorang laki-laki, terutama sebagai seorang perempuan gitu ya. Kalian itu bukan akhir dari segala-galanya kalau kalian gagal. Gagal itu biasa. Saya bekerja juga banyak gagalnya, gitu. Tapi kan kita nggak mau selalu gagal ya. Jadi jangan nganggap juga gagal terus ya udah kan semua orang gagal ya. Udah saya nggak begini-begini aja. Ya nggak boleh. Kita harus lakukan sesuatu. Mikir gitu kan. Mikirin gitu ya. Kalau selagi masih dikasih Tuhan otak gitu ya, brain, ya kita pakai untuk berpikir. Oke? Ya, nah jadi saya personal scorecard kalian, saya mau kita baca di dalam firman Tuhan gitu ya. Misalnya kalau kita punya target untuk menikah gitu ya. Nah, ada rambu-rambu. Makanya kenapa penting firman Tuhan. Contohnya nih, ada satu orang bisa bacain saya nggak? Karena saya nggak mau buka firman Tuhannya, tolong bacain aja 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Nah, misalnya ngomongnya targetnya mau nikah. Oh, targetnya mau nikah. Kan bagus ya, menikah boleh dong. Gitu kan ya, oke. Tapi baca firmannya nih, tolong salah satu orang mungkin boleh, iya? Mau baca? 2 kali. Saya nyontek lagi ya, 2 Korintus 6, 14 sampai 15. Ayo baca, 2 Korintus 6, ya boleh kalau duluan dapat. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu melupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 15. Bersamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan beliau? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Amin. Thank you ya udah dibacain. Jadi teman-teman saya mau bilang kenapa sih pentingnya firman Tuhan buat hidup kita? Ya karena ini. Kalau kita ngomong cuma target mau dapat pasangan, ya kita akan melakukan segala hal dan kita akan membabi buta bahasanya gitu ya. Pokoknya siapa aja hajar sikat. Padahal kalau kalian ada firman Tuhan, kalian udah ada rambu-rambunya. Lakukan target kalian di dalam Tuhan. Kan Tuhan bilang persamaan apa terang sama gelap. Tapi kalau kalian nggak punya guidance itu, kalian nggak ada firman Tuhan yang ada rema dalam hati kalian akan kejar itu kan. Karena ya kok itu kan cakep kok. Walaupun agama beda nggak apa-apa lah kok. Nanti bisa dibawa jadi Kristen kok gitu. Padahal pada prakteknya begitu pacaran sama dia, yang jadi ikut siapa? Nah loh, kan repot ya. Nah jadi kenapa firman Tuhan penting? Ini cuma salah satu contoh. Kalau kalian punya target untuk menikah, menikahlah, carilah target dan nggak apa-apa kasih target gitu ya. Tapi ya dalam Tuhan, ya balik lagi ke koridor firman Tuhan. That's why firman Tuhan tuh penting banget. Nah kita kasih contoh lagi ya. Ada mungkin yang baca dari GKP boleh sekarang gantian ya. Di dalam Matius 10 ayat 16, minta tolong bacain Matius 10 ayat 16. Ada yang bantu saya bacain, minta tolong. Oh mau, ya udah nggak apa-apa, sorry ya. Ini lebih cepat nih. Thank you. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, thank you. Nah, Matius 5 ayat 16 satu lagi kita baca. Tadi Tuhan bilang kita tuh kayak orang yang ditaruh di tengah-tengah serigala gitu ya. Firman Tuhan bilang apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, itu tadi firman Tuhan bilang. Nah, satu lagi saya mau kita baca di dalam
Matius 5 ayat 16. Boleh dibacain? Ini enak nih ya pembicara ya, nyuruh-nyuruh doang katanya. Baca nggak mau apa nggak usaha gitu. Matius 5 ayat 16. Ya, boleh. Silakan siapa? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu Nah. di surga. Amin. Amin. Apa yang firman Tuhan bilang? Supaya orang lihat. Orang lihat. Berarti kita ini apa? Kita ini showcase-nya Tuhan. Saya mau bilang dalam bekerja gitu ya, contohnya. Saya pakai contoh yang saya ngalamin nih, bukan contoh orang lain gitu ya. Saya bekerja. Tuhan bilang apa? Cerdik seperti tulus seperti Merpati. apakah saya perlu seperti merpati doang? Habis kita kalau seperti merpati doang. Karena Tuhan bilang kita di tengah-tengah serigala yang di luar sana, di dunia ini itu gak seindah di gereja. Kalau di gereja orang bilang terang sama terang ketemu gitu ya. Begitu di luar itu berbeda. Dan nomor 2, kalau misalnya kita cerdik doang, kita ngakalin orang terus, itu jadi showcase-nya Tuhan gak tuh? Kalau kita cerdik, nguntungin sih. Nguntungin gak? Nguntungin ya Sar ya, nguntungin kita. Kalau kita cerdik itu kan nguntungin diri kita sendiri kan. Tapi apa kita jadi showcase-nya Tuhan? Apakah orang sekeliling kalian lihat bahwa kalian itu anak Tuhan? Itu question mark loh. Nah, tadi yang Bang Enos baca tuh firman Tuhan bilang, hendaklah terangmu tuh dilihat oleh semua orang. Kita tuh anak-anak Tuhan, kita tuh terang, ya enggak? Amin? Amin. Ayo dong, ngomong kiri kanan dong, kamu terang. Nah, itu cakep. Ada yang nggak dapet kiri kanan ya? Ada yang nggak dapet? Dapat semua ya? Bang Enos yang nggak dapet ya? Ayat Tuhan. Nah, teman-teman balik nih. Kalau kerja nih, saya kasih contoh yang gampang aja. Ada satu company yang saya nggak sebutin namanya, tapi company ini sangat terkenal. Dan company ini company besar. Tahu nggak? Tiap hari Jumat mereka ngadain persekutuan doa. Tiap sebelum mau ke kantor masuk, mereka tuh ada doa pagi. Dan tiap hari Sabtu Minggu kadang-kadang pendeta terkenal dari luar sana diajak Indonesia, karyawannya disuruh ibadah. Tapi setiap kali meeting ngomongnya anjing bangsat goblok. Maaf ya, saya ngomong karena emang begitu. Terus orang bisa ditimpuk sambit sama handphone. Ini orang yang tadi saya bilang melakukan 2 hal yang sama. Satu dia mengeluarkan yang gak baik, satu juga mengajak yang baik. Apakah itu yang kita harus lakukan, teman-teman? Ini contoh aja nih. Dan saya melihat lagi nih, ada orang juga rohani sekali. Biasanya teman-teman saya sampai punya stigma begini nih di kantor. Wah, kalau ini semi pendeta mah udah pasti nih. Udah pasti nggak bisa diajak kerja sama punya. Itu image sampai begitu loh. Kenapa? Karena pasti nggak mau tahu, pasti pressure-nya kuat, pasti ngomongnya kasar, pasti. Jadi anak Tuhan malah dianggapnya sama orang yang nggak kenal Tuhan seperti itu image-nya. Itu kan showcase yang salah. Kenapa? Karena mungkin saya nggak tahu, karena dia hanya mengerti sebagian, saya nggak ngerti, saya nggak mau hakimin orang gitu. Tapi yang saya dan teman-teman semua lakukan adalah kita jadi showcase-nya Tuhan. Waktu kita punya target, boleh ya punya target, tapi cari koridor firman Tuhannya apa, kalian memaknai hidupnya seperti apa, kegiatannya kayak apa. Nah, jangan sampai orang jadi melihat kalian itu, lihat, gila orang Kristen kayak gini ya. Itu menyedihkan loh, serius. Dan saya pernah nih ya, satu kali saya kasih kesaksian. Saya tuh ngurusin bisnis di kantor, sebelum kantor ini. Saya tuh ketemu dengan banyak owner perusahaan. Kalau owner perusahaan tuh banyak duit ya. Oke, saya tuh cuma karyawan. Mereka tuh pemilik. Nah, rata-rata mereka tuh ngegampangin semua hal. Dia pikir semua manusia sama, suka sama. Ya saya juga suka. Saya bukan gak suka sama uang. Saya suka sama uang. Ya karena saya kerja saya mendapatkan uang, begitu kan. Ya kita mencari uang itu wajar, tapi uang itu bukan Tuhannya saya. Bukan sesuatu yang saya agung-agungkan, dan kalau gak ada uang saya mati gitu. Enggak juga begitu. Tapi suatu ketika si bos ini bilang, "Dah Fik, gampang," dia bilang. "Pokoknya lu masukin aja bisnisnya, hitungannya begini-begini, nanti lu minta berapa persen." Paling sering gitu, terutama procurement tuh. Procurement yang paling sering basah dapetin begituan. Saya di BD waktu itu aja begitu gitu, di business development begitu. Kira-kira kalau teman-teman jadi saya, misalnya uangnya kalau sebulan cuma 1 juta, teman-teman mikir, enggak lah kok, saya nggak mau. Saya rohani, saya takut Tuhan. Tapi kalau bunyi uangnya setiap bulan udah 100 juta ke atas, kira-kira teman-teman ngiler nggak ya? Hah? Sebagai manusia nih, sebagai kedagingan kita nih, kalian ngiler nggak? Bisa jadi. Oh iya dong, ngiler dong. Udah ada hitungannya di atas kertas, jelas nih.
Saya dapat 10% ya kan dari 1M which is 100 juta. Kata anak Jakarta Selatan which is 100 juta gitu. Nah, 100 juta kalau di benak saya, ini gile gaji gua aja waktu itu nggak segitu gitu kan. Wah, gua cepet kaya nih kalau kayak begini. Tapi apa itu yang Tuhan mau buat kita? Target cepet kaya misalnya. Itu kan udah dibuka jalan. Apa kalian bilang gini? Wah, puji Tuhan. Ini adalah jalan yang Tuhan ciptakan buat saya untuk segera menjadi kaya. Apa begitu mindset kalian? Apa begitu pengenalan kalian dengan Tuhan kalian? Apa seperti itu hati kalian? Saya nggak mau. Saya bilang sama dia, Pak, maaf Pak, saya nggak pakai begitu-gituan. Kita jalanin bisnisnya aja. Kalau untung, it's your profit and it's my company profit, not my profit. Dia bilang, wah, ini pasti anak Yesus nih, kata dia. Wah, saya tambah merinding. Waktu dia bilang, wah, ini pasti anak Yesus. Wah, berarti dia sudah melihat anak Yesus yang lain nih. Showcase yang lain yang nggak mau juga diperlakukan seperti itu. Tapi mungkin kalau ada anak Yesus yang nanti nomor 3, saya mau. Wah, ini anak setan nih katanya. Bukan anak Yesus. Kan cilaka ya maksud saya. Nah, ini kesaksian hidup dan ini nyata gitu. Dalam kalian nanti menjalani ke depan apapun itu ya. Kadang-kadang orang bisa begitu, kayak nyogok orang dianggap, wah puji Tuhan, ini berkat Tuhan buat saya. Padahal dia lagi disogok gitu. Lagi korupsi gitu ya, atau yang lainnya. Dia bilang puji Tuhan. Aneh ya. Tapi kita nggak seperti itu mental dan mindset kita. Oke teman-teman, saya mau lanjut ke nomor 2. Tadi yang nomor 1 ya, bikin target kalian masing-masing ya. Itu intinya. Bikin target kalian masing-masing. Kalian mau ngapain? Tahun ini, tahun depan, 2-3 tahun lagi kalian mau gimana? Gitu ya. Karena saya juga mikirin dari sejak saya bekerja umur 20-an something, saya udah mikir 40 saya mau gimana, 45 mau gimana, 50 mau gimana, saya tuh udah mikirin. Dari kapan? Dari 20-an umur saya. Dan ketika kalian hidupi itu, menuju ke sana, ya terlepas ada yang berhasil, ada yang tidak dalam target-target kalian, itu wajar saya mau bilang. Gak usah stres, gak usah depresi, gak usah bunuh diri. Ada orang kuliah saya lihat ya, gak berhasil skripsinya anak UI, gagal skripsinya bunuh diri. Wah, saya bilang ini mental seperti ini yang kita harus bangun bagi generasi kalian. Mental yang gak gampang nyerah, mental yang gak gampang takut, gak gampang kayak depresi gitu ya, atau stres atau berlebihan gitu ya. Nah, gak apa-apa, gagal itu biasa kok. Oke, saya move ya. Sekarang nomor 2 nih. Yang Tuhan mau tuh sebenarnya apa sih buat hidup kita, buat sama kita? Sebenarnya cuma satu loh. Tuhan mau agar kita berbuah. Itu yang Tuhan mau, agar kita berbuah bagi sekeliling kita. Nanti kalian punya keluarga, ya kalian harus berbuah untuk keluarga kalian. Kalian punya komunitas, ya kalian harus berbuah untuk komunitas kalian. Kalian punya saudara-saudara, kalian harus berbuah untuk mereka. Lakukan yang baik untuk mereka. Apapun yang kalian bisa kerjakan dan lakukan, jadi berkat buat komunitas kalian. Kalian kasih buah itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kita baca dulu ya target untuk berbuah gitu ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Boleh nggak ada yang bacain lagi? Ini udah di tengah-tengah ya, saya nggak akan terlalu lama nih firman Tuhan malam hari ini ya. Karena udah dipesenin sama Bang Enos, kok jangan lama-lama lo ya. Ya Bang Enos. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, minta tolong ada yang boleh bacain? Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. Nah, teman-teman semua tadi lihat gak? Kalau nggak berbuah diapain? Iya, dipotong ya, dibuang. Nah, kita sebelum dipotong nih sama Tuhan ya, sebelum dibuang sama Tuhan nih, Tuhan kasih kesempatan sama kita untuk apa? Dibersihkan agar lebih banyak berbuah. Ada proses. Saya mau bilang, dalam setiap target yang kalian setting untuk kalian berbuah, kalau kalian nggak connected sama pokoknya, kalian nggak akan pernah bisa berbuah.
Kalau kalian bilang mau jadi berkat buat banyak orang, kalau kalian nggak connected sama yang punya kehidupan kalian, Tuhan semesta alam, Yesus Kristus Tuhan, kalian nggak mungkin bisa berbuah. Nah, selama masa di proses itu, kadang-kadang di proses itu enak atau enggak? Saya mau tanya nih. Ada yang gampang ngomong, kalau ngomongnya oh gampang kok gini, begitu jalanin gitu. Beda, kalau cuma ngomong doang, mungkin kita bilang gampang begini begitu selesai kamar nangis dia. Di depan orang gagal banget kelihatannya. Oh bilang kok nggak apa-apa putus sama lu biasa. Begitu sampai kamar Di proses Tuhan itu nggak gampang, dan kadang-kadang proses yang Tuhan kasih ke kita itulah challenge kita untuk naik, untuk dibersihkan dan berbuah. Itu harus ada. Jadi teman-teman, kalau kalian lagi diproses sama Tuhan, datang sama Tuhan, deketin diri kalian sama Tuhan, connected lagi sama Tuhan, karena itu yang Tuhan mau agar kalian berbuah. Dan bahkan di ayat terakhir yang bro tadi baca, bro namanya siapa bro? Tison ya? Oh, Mike Tison. Wah ini tadi jago tinju nih. Tison bro, tadi di akhir firman yang bro baca, Tuhan bilang apa? Kalau kita connected sama Tuhan, mintalah. Nah, bagaimana bunyinya bro tadi? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuh, kalau kita connected ya teman-teman, Tuhan bilang ngomong sama aku, minta. Tuhan akan kasih kok buat kalian. Kalau kita ada di dalam. Nah, pertanyaannya gimana caranya nih di dalam Tuhan? Kan orang kan selalu kan kalau rohani ngomongnya iya lu berdoa aja, lu baca firman aja, lu beribadah aja, terus ya berkomunitas. Ya memang itu. Saya nggak bisa nambahin apa-apa. Ya memang itu yang Tuhan mau untuk kalian connected sama Tuhan. Ya kalian harus tahu firman Tuhan. Kalian harus berdoa. Doa aja males. Gimana mau ngomong connected sama Tuhan terus mau minta sama Tuhan? Hey come on. Kalau nggak mau kerja, nggak mau usaha, siapa sih yang mau kasih kalian sesuatu? Logis kalau di dunia ini begitu ya. Nggak kerja nggak makan. Bahkan kalau saya meeting sama partner nih, bilangnya apa? Slogannya kalau makan siang, hey bro, there is no free lunch. Ya bahasa Inggris dikit gaya gitu ya, walaupun saya Inggrisnya juga nggak jago. Nggak ada makan siang yang gratis kalau kata orang di luar sana. Saya nggak bilang bahwa Tuhan pengen transaksional sama kalian, saya nggak mau bilang itu. Tapi saya mau bilang, waktu kalian jalani prosesnya, waktu kalian connected balik sama pencipta kalian, waktu kalian datang sama dia, mengerti apa yang dia mau lewat firman-Nya, berdoa sama dia, punya komunitas, kalian hadir, beribadah, kalian beribadah dengan benar, kalian menyembah Tuhan, kalian menyembah Tuhan yang benar, maka Tuhan bisa mengerjakan apapun juga buat hidup kalian. Amin. Amin. Nah, ada yang dengar kemarin ada satu hal di Kentucky Amerika, bukan Kentucky Fried Chicken ya. Di Kentucky Amerika, saya ngikutin dari tanggal 8 Februari itu ada satu revival kegerakan di kota kecil namanya Asbury. Itu di salah satu university yang ada di situ, Asbury University. Kalau teman-teman mau cek, mau lihat, kalian bisa lihat. Luar biasa loh, dari teman-teman yang kayak kalian nih anak-anak muda gitu ya, yang tiap hari datang, tiap hari Sabtu Minggu datang ke satu college, ke chapelnya, terus mereka memuji menyembah Tuhan, mereka minta Tuhan adain kegerakan buat generasi kami, Tuhan adain kegerakan, adain revival buat generasi kami, dan itu Tuhan genapin loh. Dan itu waktu terjadi, orang-orang dipulihkan, orang-orang bertobat, orang-orang nangis-nangis, orang-orang yang ada kerasukan setan dia dilepaskan dari semua kota itu, gak berhenti datang ke chapel itu menyembah Tuhan tanpa dipaksa, tanpa diatur, tanpa penyandang dana dan tanpa disetting. Nyanyi aja, gak ada tuh pelayanan di jadwal, gak ada. Hampir 2 minggu lebih itu terjadi, dan bahkan orang-orang di sekitar Amerika, di US, di negara-negara yang lain mau datang ke sana untuk melihat kegerakan itu. Dari mana? Dari anak-anak muda. Jadi kalau kalian punya target ada kegerakan buat generasi kalian, lakuin kalau menurut saya. Kenapa? Karena satu-satu Tuhan akan jadikan itu. Dan ada satu kegerakan yang akan terjadi. Revival itu pasti terjadi. Dan generasi yang mereka lagi laluin ini ternyata anak-anak muda nih yang melakukan kegerakan ini. Dan ternyata kalau saya cek beberapa puluh tahun sebelumnya di Asbury itu, di generasi sebelumnya juga melahirkan kegerakan yang sama. Lahirnya dari generasi. Generasi saya mungkin saya udah 4.0, saya udah lewat generasinya. Saya mau sharing sesuatu buat kalian equip diri kalian, generasi kalian. It's your time. Kalau udah bilang main bola, mas saya udah jadi pemain cadangan sekarang. Bener. Dan mungkin saya akan dijadikan asisten pelatih, saya akan jadi pelatih. Dan saya mungkin tidak akan bermain bola seperti kalian, karena saya coba kemarin saya main basket, kaki saya sakit semua.
beneran. Udah tabrak-tabrakan, jarinya kepelitek-kepelitek ya, kaki sakit semua. Udah kayak kalau jalan kayak kongkong malu juga ya gitu ya. It's your time, not my time. Itu yang saya mau bilang hari ini. Kalian masih muda ya. Umurnya ada yang di atas 30 gak yang baju coklat di sebelah kanan? Gak ada kan ya? Iya, berarti saya paling tua ya gitu. Tapi kalau ada Ciuli saya bersyukur banget sama dia. Jadi saya bisa merasa lebih muda dikit gitu. Dikit doang sih. Ngambil advantage dari dikitnya doang. Tapi saya bilang itu adalah waktunya kalian. Kalau kalian gak deket sama Tuhan, gimana kalian mau jadi berkat buat generasi kalian? Saya sedih loh ngeliat anak-anak sekarang, termasuk anak saya gitu ya, kayak lihat si Zion gitu ya. Itu, waduh saya baca WA-nya, aduh saya ngeri banget. Kemarin saya baru baru nyelidikin handphonenya. Begitu saya baca, Davin nanti jangan cerita sama Zion ya gitu. Davin temennya Zion soalnya. Lihat, wah temen kamu ngomongnya udah kayak begini. Waduh, zaman dari dulu mah ngomong kayak gini udah digamparin bolak-balik sama mak gua nih gitu. Ngomongnya luar biasa, kata-katanya tak terduga dan tak terkira. Beneran, saya sebagai orang zaman dulu kaget. Walaupun saya mengalami sebelum ada mesin ketik, ada PC gede, ada floppy disk, ada notebook, ada internet. Saya ngalamin semua tuh, dari yang telepon diputer-puter. Terus ada telepon umum yang pakai koin ditarik-tarik pakai benang gitu biar bisa nelfon lama gitu. Saya ngalamin sampai sekarang, tapi saya nggak pernah melihat anak SMP kelas 1 berkata dan berperilaku seperti itu. Kaget saya. Dan, what? Your friend kayak begini. Wah, saya udah mulai, aku harus mendekat lagi sama anakku. Kenapa? Karena itu generasi kalian. Itu generasi kalian, itu tanggung jawab generasi kalian. Dulu waktu saya, nih kalau ngomongin dulu kayak terlalu banyak, tapi saya cuma mau bilang waktu kita melakukan sesuatu gak ada yang sia-sia. Saya mau bilang begini, saya pernah di SMA saya, SMA negeri, di mana semuanya adalah mayoritas kayak di luar sana. Saya Chinese cuman 1 orang dan 1 orang lagi orang Batak. Maaf ya, saya nyebut suku ya. Saya nggak ada menjelek-jelekan, tapi saya ada Chinese dan keturunan Chinese Indonesia dan orang Batak. Kita berdua, kita mulai persekutuan dengan teman-teman kita yang lain. You know what? Bahkan teman saya yang orang Batak ini tadinya urakan, tukang berantem, dijamah sama Tuhan, bertobat dan sekarang dia jadi pendeta. You see the power dari apa yang kalian bisa lakukan buat generasi kalian. Dan itu udah gak zamannya saya lagi. Saya cuma bisa cerita dulu. Saya gak mungkin bilang saya lagi yang kayak gitu, karena saya gak sekolah lagi, saya gak kuliah lagi, saya gak ada waktu banyak lagi. Saya udah sibuk ngurusin yang lain lagi. Dan it's your time. Itu waktu kalian. Coba kalian renungin apa ya sih yang Tuhan taruh dalam hati kalian. Itu yang saya mau malam hari ini kita semua sadarin. Dan terakhir saya akan bacakan, saya minta bacakan. Ini ayat firman Tuhan terakhir ya, saya nggak akan berpanjang lagi. Efesus 2 ayat yang keempat sampai ke 6. Nah, ini terakhir. Ini firman Tuhan yang terakhir. Iya, silakan. Wah, dia tertantang. Yes, keren. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Saya mau bilang teman-teman terakhir adalah hidup kita ini ada batasnya. Kalian boleh kejar segala hal dunia ini, tapi tetap aja kalau meninggal gak akan dibawa. Saya baru 2 minggu yang lalu ada salah satu owner dari perusahaan kosmetik besar di Surabaya. Saya datang ke sana. Pemakamannya rumah dukanya luar biasa, segede di Grand Heaven Surabaya. Fantastis, mega luar biasa, kaya luar biasa. Sampai saya datang nih mau ngasih uang pepau ya, kalau orang Chinese bilangnya uang duka. Bilang apa? Maaf Pak, kami dari keluarga tidak menerima uang duka. Saya baru lihat kok ada orang kedukaan gak mau nerima uang amplop gitu, gak mau. Keluarganya sampai segitu, berarti dia sangat kaya ya. Betul? Kalau gak kaya gak mungkin dong nolak dong. Mau bayar pakai apa bro, sis? Sampai sekali itu. Tapi terlepas dari kekayaannya, waktu dia meninggalkan dunia ini, apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Mobil boleh punya mobil sport, mungkin punya Lambo, punya Ferrari, dibawa ke surga. Kagak. Rumah segede gaban. Gede gaban itu apa ya? Film zaman dulu, gaban yang gak ada yang ngerti ya. Rumah segede banget gitu ya. Gak dibawa. Uang banyak, dolar, deposito, emas, intan, permata. Dia punya semua batu-batuan gitu ya, kolektor batu mungkin. Gak dibawa. Ada batasnya kok kita hidup. Apa itu yang kita mau kejar selama kita hidup?
saya balikin ke teman-teman semua. Tapi saya hanya membukakan satu hal, bahwa kalian harus ingat waktu kalian end up, waktunya habis, kira-kira kan gimana tuh? Karena nggak kenal tua muda loh. Sekali lagi loh, saya waktu papa saya pas away di rumah duka, saya lihat sebelah kiri, waktu saya datang dia tuh 1 hari doang, habis itu dimakamkan. Saya lihat yang meninggal umur berapa? 24 kalau nggak salah. 24 tahun meninggal. Terus saya bilang, sekarang nggak ada tuh kata-katanya, Vicky ini lebih tua, pasti Vicky mati duluan. Nggak ada. Saya bilang ke orang tua yang mungkin umurnya 60, kamu 60, berarti lu yang bawa tanah duluan. Nggak ada. Itu bisa terjadi sebaliknya. Dan waktu kita mengalami kematian itu nggak bisa kita tolak, teman-teman. Dan kamu mau jumpa sama siapa setelah meninggal? Itu pertanyaannya. Di dunia ini udah buka-bukaan. Saya bilang, saya ngeri sebenarnya. Kenapa? Kalau kalian gak bergerak, gak bangkit, gak ambil bagian kalian, ngeri loh. Kenapa? Kamu lihat Grammy yang kemarin waktu Sam Smith nyanyi, waduh, dia udah nyanyi dengan gaya pemujaan, worship Satan. Merah kostumnya semua ornamennya, pendukungnya pakai kerangkeng, pokoknya ngeri sekali. Dan lagu yang dia naikin, saya kira itu lagu buat jadi glorify Satan gitu. Nah ini kita harus ambil bagian. Kalau orang udah deklarasi mati-matian gitu ya di luar sana, kalau ngomongin setan nggak apa-apa. Di bioskop kalau nonton film setan, malu nggak? Nggak malu. Nonton film setan, wah seneng. Tapi coba nonton film rohani, wah malu nonton film rohani. Wah janganlah, jangan sebut-sebut Yesus lah di sini mah, jangan sebut-sebut gitulah. Kenapa? Janganlah, sensitif. Orang nyebut Yesus malu, tapi nyebut setan nggak malu. Itu gila, luar biasa kalau saya bilang. Orang kalau ada setan merinding. Gak ada Tuhan, dia biasa aja tuh, gak takut, gak kenapa-napa. Aneh loh, justru saya tuh kalau lagi kosong ya, hati saya ini kalau lagi kosong, lagi tawar gitu, saya tuh takut loh. Kenapa? Tuhan jangan tinggalin saya butuh Tuhan. I need you Lord. Kita gak bisa ngapa-ngapain soalnya tanpa Tuhan. Di sana di luar tuh dideklarasiin mati-matian tuh, bilang ayo ikut setan, ayo ikut. Tahu brand-brand terkenal kayak misalnya Balenciaga gitu, yang punya brand fashion terkenal, udah terang-terangan kok. Anak orok gitu misalnya yang saya lihat ya, ada penyembahan, ada ritual yang dia lakukan. Wah itu udah ngeri loh. Dan kita favoritin, wah Balenciaga, wah fashionnya ini, gua harus beli bajunya. Come on, kita harus ambil bagian kita. Kita harus berdiri tempat kita. Dimana Tuhan percayakan kalian loh. Kalian itu laskar-laskarnya Kristus loh. Kalian itu prajuritnya Kristus loh. Kalian harus tunjukin, kalian harus berani. Kalau saya bilang it's your time, not my time. Ya, my time juga maksudnya. Kalau untuk komunitas sesama generasi, it's your time. Tapi generasi saya mungkin ada yang saya harus kerjakan di tempat lain gitu, dan hal yang lain. Dan saya mau bilang itu, teman-teman semua, sebelum saya akhiri, saya mau kita coba renungin. Saya akan selesaikan firman Tuhan malam hari ini. Coba kita renungin apa sih yang Tuhan mau taruh dalam hati kita. Dan saya mau undang tadi yang main keyboard, Bro Tison ya. Boleh nggak Bro? Kuncinya D Bro. Kasih chord D ya Bro. D Delta. Ya. Saya mau nanti kita naikin pujian, tapi sebelum kita naikin pujian, teman-teman boleh bangkit berdiri ya, biar nggak bosan ya. Terus. Saya mau kita mikirin satu hal. Kira-kira tahun ini saya punya target apa nih sama diri saya, sama orang di sekeliling saya, sama akhir hidup saya. Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, kalian set the time, I don't know. Atau kalian ada yang punya target, mungkin hari ini saya punya target nih mau ngampunin orang, itu pun target loh. Mungkin saya ada masalah dengan orang tua saya belum pernah minta maaf sama orang tua saya. Saya mungkin dengan teman saya berkonflik begitu rupa sehingga akhirnya kita nggak pernah ngomong. Saya punya target, bagaimana caranya saya bisa rekonsiliasi sama dia, saya ngomong lagi. Mungkin kalau yang udah menikah juga kita punya target-target tertentu yang kita mau save untuk anak kita, mungkin untuk pasangan kita, untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, apapun itu. Saya mau kita renungin itu malam hari ini. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kalian, silakan kalian berkomunikasi sama Tuhan. Saya berdoa dari sini buat kita semua di tempat ini, biar kita menemukan apa sih yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita, buat pribadi kita agar lebih baik, pribadi kita lebih maju, pribadi kita lebih lagi dekat sama Tuhan, pribadi kita lebih lagi menjadi berkat, pribadi kita lebih lagi mencintai Tuhan.
Apa yang Tuhan mau untuk kalian lakukan? Renungi itu semua, bawa itu dalam doa kalian sama Tuhan. Saya mau angkat satu pujian. Pujian ini bilang, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanmu di dalamku. Kuserahkan hidupku, akui kuasamu, kuserukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. So, kita gak perlu khawatir dengan masa depan kita, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang sayang sama kita, yang mengerti kita pribadi lepas pribadi. Thank you Lord Jesus. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Teman-teman semua, kalau sudah ada yang dalam hati kalian, yang kalian taruh, saya mau kita bersama-sama berdoa. Kita datang sama Tuhan malam hari ini. Tuhan, Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Engkau yang berkata, Engkau mengerti setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kalau kami ada di sini, artinya Tuhan sayang sama kami Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini saat ini bisa beribadah di tengah orang lain yang belum mengenal Tuhan, artinya Tuhan menyayangi setiap kami dan Tuhan sudah memanggil kami dan sudah memilih kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu gak ngerti apa yang ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Kau campur tangan dalam hidup mereka. Mereka yang jauh Tuhan, hampiri mereka kembali ya Tuhan. Biar mereka gak lepas dari cengkraman-Mu Tuhan. Biar mereka connected sama Engkau Tuhan. Biar mereka connected dengan pokok anggur yang benar Tuhan. Sehingga mereka boleh menghasilkan buah-buah Tuhan. Dan buah-buah itu Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan dan memberkati banyak orang Tuhan. Tuhan, kalau anak-anak-Mu saat ini Tuhan ada yang bergumul sama masa depan mereka, mereka nggak tahu ke depan akan seperti apa. Hamba-Mu malam hari ini mau bilang Tuhan, Tuhan punya tujuan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan punya purpose atas hidup mereka Tuhan. Dan Tuhan sudah miliki blueprint dan rancangan itu buat hidup mereka Tuhan. Biar mereka connected dengan Tuhan dan mereka mengetahuinya dengan pasti Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi menyerah, mereka tidak menjadi mundur, mereka tidak menjadi takut Tuhan, mereka tidak menjadi khawatir Tuhan. Karena hari esok Tuhan, Tuhan yang ngatur, Tuhan yang sudah siapkan, dan Tuhan yang akan memberkati mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat mereka yang sedang mengalami pergumulan relasional Tuhan. Mungkin antara pertemanan mereka berkonflik Tuhan, hamba-Mu nggak tahu. Tapi biarlah malam hari ini mereka boleh melepaskan pengampunan Tuhan. Dan bukan hanya melepaskan pengampunan Tuhan, hamba-Mu berdoa mereka boleh ambil action untuk bisa mengampuni dan menghampiri dan menyampaikan dan memaafkan Tuhan. Biar ada pemulihan yang boleh terjadi Tuhan. Karena minta maaf itu bukan satu hal yang salah. Karena minta maaf itu akan membuat mereka akan menjadi terbuka, mengalami lawatan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Kalau malam hari ini juga ada yang bermasalah mungkin dengan hubungan mereka dengan orang tua mereka mungkin Tuhan, dengan saudara mereka Tuhan, hamba-Mu nggak tahu, tapi hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar setiap kepahitan Tuhan buang. Mungkin gampang untuk kami berbicara Tuhan, kami mengampuni, kami memaafkan, mungkin gampang dalam hati. Tapi ketika kami mau maju untuk membuktikan, kami mau melakukan itu dan kami mau ambil bagian itu Tuhan, buat mereka kuat Tuhan untuk melakukannya Tuhan. Sehingga ada pemulihan buat hidup mereka dan juga buat orang yang mereka ampuni itu Tuhan. Dan mereka sampaikan itu Tuhan. Ada hubungan yang Tuhan perbarui dengan orang tua, dengan saudara Tuhan, hamba-Mu sangat bahagia melihat itu akan terjadi Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan,
Dan mungkin hamba-hambamu Tuhan saat malam hari ini ada yang terikat dengan sesuatu hal hambamu gak tahu Tuhan. Apakah itu pornografi Tuhan? Apakah itu Tuhan rokok Tuhan? Apakah itu hal-hal yang lain Tuhan, perkataan yang kotor, hati yang kotor Tuhan, hambamu gak tahu Tuhan. Tapi malam hari ini hambamu percaya Tuhan, Kau mengasihi dan menyayangi mereka Tuhan. Dan Kau mampu mengubahkan hidup mereka Tuhan. Yang kotor Tuhan menjadi berarti Tuhan. Yang gelap menjadi terang Tuhan. Yang tidak berarti Kau buat menjadi berarti Tuhan. Dan terakhir hambamu berdoa Tuhan malam hari ini Tuhan, biarlah mereka anak-anak muda ini Tuhan yang masih usianya 20-an Tuhan, mungkin belasan 20-an Tuhan, mendekati 30 bahkan 30-an Tuhan, bagi generasi mereka boleh berdiri Tuhan. Karena kalau bukan kami yang berdiri buat generasi kami, siapa lagi Tuhan yang mau berdiri Tuhan? Kami gak rela Tuhan si iblis, setan dan roh jahat membawa setiap generasi muda datang kepada mereka Tuhan. Kami gak rela Tuhan, kami mau mereka Tuhan mengenal Engkau, berjumpa dengan Engkau Tuhan, membela Tuhan, nama-Mu Tuhan, bagi mereka Tuhan, untuk mereka kenal sama Tuhan, untuk mereka mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Pakai mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa mau berdoa Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa yang akan Tuhan pakai, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasa yang siap untuk bertempur Tuhan, yang mau ambil komitmen Tuhan, yang tidak cengeng Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang ada di tempat ini, di ruangan ini tanpa terkecuali Tuhan. Berikan kami kesehatan untuk kami bisa melakukan segala hal yang baik dalam hidup kami Tuhan, dalam hari-hari kami ke depan Tuhan. Berikan kami Tuhan pikiran, perasaan dan kehendak yang dari Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan sejahtera yang dari Tuhan. Shalom Tuhan ada dalam hidup kami dan hadir di tempat ini Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, puaskan Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi, kita katakan selama ku hidup, apapun musimku. Come on. Selama ku hidup. Naikkan pujian ini bagi Tuhan. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Katakan kekuatanku, kekuatanku. Kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Katakan ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan. Sekali katakan, selama ku hidup, apapun musimku. Katakan ku percaya kebesaran-Mu. Dengan pujian ini, kebesaran. Katakan kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan, yes, di dalam. Katakan ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Amin. Ini anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Oh, akui kuasa-Mu, karena Engkau besar dan luar biasa Tuhan. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa Tuhan. Dan tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, hamba-Mu bersyukur Tuhan Kau beracara buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan Kau terus bekerja buat hidup mereka. Dan pakai mereka jauh lebih hebat daripada hamba-Mu ini Tuhan. Jauh lebih luar biasa daripada hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini akan menjadi generasi yang Tuhan suka, Tuhan senang, Tuhan bahkan bahagia melihat mereka semua Tuhan. Tuhan, hamba-Mu melimpahkan berkat buat hidup mereka Tuhan. Di tempat ini Tuhan, mereka terus semangat, terus berjuang Tuhan, terus mau berproses dengan Tuhan sehingga mereka boleh menghasilkan buah. Dan buah itu banyak dan lebat Tuhan, dan menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Setiap kami Tuhan bersuka cita, setiap kami bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan, Raja, Juru Selamat, penebus hidup kami Tuhan. Dan setiap kita yang percaya, kita katakan Amin. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih Ko Vicky buat firman Tuhan sendiri.